Di setiap kantor, di setiap tempat kerjaan, pasti ada kejadian yang disebut dengan regrettable resign. Artinya adalah pengunduran diri yang dianggap kehilangan untuk perusahaan. Wah, disayangkan. Biasanya ini terjadi karena yang mengundurkan diri adalah orang-orang yang performanya bagus, dia kontribusinya signifikan, sulit dicari gantinya, entah karena dia skillnya jarang, atau gajinya relatif di bawah pasaran, atau juga punya dampak ke tim, yang kalau dia pergi, tim bakalan demotivated nih, tim bakalan goncang. Biasanya perusahaan akan mati-matian mempertahankan orang ini. Cara yang paling umum, tawarin deh, gajinya naik deh, lo stay tapi ya, atau gue naikin deh pangkat. Tapi nggak jarang cara ini nggak berhasil nahan mereka. Ada setidaknya 3 hal yang bikin tawarannya nggak berhasil. Yang pertama adalah udah keburu tanda tangan di tempat baru, jadi ya lo mau tawarin apa gimana, gue udah tanda tangan. Yang kedua adalah tempat barunya memang lebih baik dalam hal segala-galanya. Atau yang ketiga ada masalah yang bikin dia nggak happy di sini. Bisa leadernya, bisa cara kerja atau apapun itu. Tapi nggak sedikit yang tawaran kita untuk stay gagal karena kita nggak tahu ini sebenarnya dia orang tipe kayak apa sih gitu kan, sehingga kita harus kasih tawaran seperti apa yang dia value dengan baik sehingga dia mau stay. Anyway, ini bukan cuma soal mempertahankan karyawan resign aja, tapi juga soal orang kayak apa sih kita, atau orang kayak apa yang kita hire, dan apakah itu cocok sama kebutuhan. Dan untuk lo yang belum level manager, yang belum meng-hire orang, belum punya kebutuhan untuk ngeritin orang ketika dia resign, ini adalah tentang punya kejelasan lo tuh orang kayak apa yang lo cari di kerjaan, sehingga tahu perusahaan kayak apa yang lo harus cari. Di dunia umum ada istilah harta tahta wanita. Intinya ini adalah motivasi orang dalam berkaya. Sorry pakai kata wanita seolah-olah seksis, tidak bermaksud seksis gitu, tapi ya itu cuma karena yang digunakan. Which di konteks ini gue nggak pakai. Jadi di konteks ini ada 5 dan yang 2-nya mengambil dari sini. Yang pertama itu adalah tahta. Ini adalah kecenderungan seseorang untuk lebih menghargai jabatan. Jadi ada orang-orang yang emang gue kejar jabatan. Bahasa kasarnya, jangan diartikan negatif ya, tapi bahasa kasarnya adalah gila jabatan. Melebihi dari segala sesuatu ya. Jadi orang-orang kayak gini ini akan mudah digoda ketika ada tawaran tempat lain yang lo pangkatnya tinggi nih kayak apa gitu. Terus abis itu dia boleh juga ya. Dan untuk alasan yang sama pun mereka bisa di-retain, dibikin bertahan, yaitu ditawarin lah. Nih deh, oke deh kalau lo resign, lo stay aja deh di sini daripada lo kesana, gue kasih deh jabatan yang juga sama tingginya gitu, atau bahkan yang lebih tinggi. Maka dari itu nahan orang ini dengan naikin gaji itu nggak selalu berhasil. Sebagian besar malah nggak berhasil. Karena yang dicari bukan gajinya, tapi yang dicari adalah jabatan. Kenapa orang-orang ini menghargai jabatan? Nggak selalu melulu karena keren-kerenan, walaupun ada juga yang begitu. Walaupun jarang yang kalau ditanya akan jawab bahwa ini ya soal itu gitu. Karena hal-hal gini nggak selalu dimengerti secara sadar. Ada orang-orang yang kayak ngerasa lebih dihargain ketika gue punya jabatan lebih tinggi. Jadi akan jarang banget yang terang-terangan bilang bahwa gue ngejar jabatan nih. Enggak gitu. Bisa aja dia ngerasainnya, bukannya dia bohong ini, tapi yang keucap secara sadar, secara eksplisit adalah gue ngerasa dihargain dengan jabatan ini. Which sebenarnya di dalam hatinya ya bisa aja itu gitu. Tapi akhirnya otomatis outputnya adalah dia akan ngejar jabatan. Nah, tapi ada juga yang melihat jabatan sebagai kesempatan untuk bisa punya kontrol, bukan lagi melulu soal kontrol freak ya gitu, tapi bisa aja karena mereka punya pengalaman di mana ide-ide bagusnya mereka mentok karena dia nggak punya authority gitu, sehingga dia melihat bahwa gue harus punya jabatan karena kalau nggak gue nggak bisa do something gitu, ide-ide gue mentok mulu, bos gue nggak ngerti, ditolak mulu. Buat mereka susah perform kalau dia nggak punya authority untuk nentuin apa yang dia lakukan. Which kalau ini ya fair-fair aja gitu ya. Tapi selalu ada juga gitu orang-orang kelompok 3 yang menghargai jabatan dengan lebih simply karena memang mereka pengen keren-kerenan aja, dan orang-orang gini nggak begitu layak dipertahankan. Jadi biarin aja gitu, karena mereka nggak akan berhenti tergoda sama title yang lebih tinggi. Begitu ada tawaran nanti lebih tinggi lagi dia pindah lagi, nanti ada tawaran lagi lebih tinggi dia pindah lagi, dan nggak akan berhenti karena mereka melihat tipe jabatan ini sebagai kehormatan pribadi semata. Jadi ya makin gue ditawarin tinggi, akhirnya kehormatan gue naik. Amat sangat bisa diterima oleh akal sehat kalau lo orang yang masuk kelompok ini tapi lo punya pengalaman yang cukup gitu. Jadi lo pengalamannya udah panjang, wajar dong kalau terus habis itu dia pengen jabatan lebih tinggi. Dorongan untuk kejar tahta bisa aja simply karena lo udah punya bekal dan kemauan untuk drive bisnis gitu, tapi lagi-lagi mentok karena lo nggak punya authority tadi gitu. Akhirnya makanya gue kejar jabatan deh. Tapi ketika jam terbang lo masih cetek, masih pendek, dan lo masuk ke kelompok ini, maka pertanyaan besarnya adalah apa yang bikin lo pede untuk punya pangkat lebih? Apa lo udah punya bekal yang cukup gitu? Jangan-jangan bener-bener cuma pengen keren-kerenan aja kayak yang tadi grup ketiga. Segmen yang kedua adalah orang-orang tadi kan tahta, yang kedua adalah harta. Kayaknya udah cukup jelas. Kelompok ini adalah orang-orang yang motivasi utamanya adalah uang. Mereka pindah karena uang dan mereka bisa dipertahankan ketika dikasih gaji lebih tinggi. Gue nggak akan frame kelompok ini secara negatif ya, walaupun banyak yang akan lihat ini dengan framing yang negatif gitu. Tapi perlu diingat tiap orang punya challenge-nya masing-masing. Mungkin ada yang butuh uang lebih karena tanggungan keluarga banyak. Plus ada orang-orang yang ke segmen ini ya, yang bisa dimanfaatkan oleh perusahaan untuk drive growth perusahaan. Jadi nggak selalu negatif, bisa bagus gitu. Karena mereka akan ngejar apapun yang akan kasih mereka uang lebih gitu ya. Jadi banyak orang sales yang masuk kategori ini biasanya. Mereka dikasih target yang tinggi, terus kejar gitu ya. Terus ya udah, dia akan kejar terus karena ya yang dikejar adalah uang. Tapi akhirnya targetnya tercapai. Tapi akan selalu ada orang-orang yang masuk ke sini dengan alasan-alasan yang agak
agak abu-abu. Sekilas mereka tipe yang ngejar harta mati-matian, tapi setelah didalemin, sebenarnya yang dilihat bukan uangnya gitu, tapi balik lagi ada bercampur sama kebanggaan dan bukti pencapaian. Oh, gue berhasil nih. Uang ini cuma konsekuensi. Cuma seolah karena itu yang paling nyata, paling tangible untuk dinilai bahwa oh dia berprestasi, maka itu yang kelihatan di luar. Siapa aja yang masih bisa dimengerti ketika dia masuk ke kelompok ini? Yang pertama adalah orang yang memang punya kebutuhan besar. Yang tadi dia harus bantuin orang tua, bayarin adiknya sekolah. Bukan orang-orang yang gaya-gayaan doang. Oh, soalnya gue kebutuhan gede, gue butuh gonta-ganti mobil, gue butuh beliin tas mewah buat istri gue, bukan yang gitu. Yang kedua adalah orang sales. Karena pada dasarnya orang sales itu orientasinya uang. Masih agak wajar dengan catatan, yaitu tahu batas. Setiap produk kan punya limit. Nggak ada satu produk pun yang punya market share sampai 100% kecuali emang cuma dia ada di pasar. Cuma satu-satunya. Artinya apa yang lo bisa kejar juga ada batasnya. Jadi jangan sampai kemauan lo juga nggak terbatas gitu. Karena akhirnya lo akan jadi pemuja harta dan lo akan pindah-pindah simply karena uang. Which itu juga nggak bagus. Dan orang-orang gini tuh nggak punya loyalty, akhirnya ya pas begitu aja ya. Nah, siapa yang nggak bisa dimengerti atau nggak layak dipertahankan? Pertama adalah kelompok pemuja harta yang kemampuannya cetek gitu ya. Oh, dia ngejar uang, tapi dia nggak punya learning attitude yang bagus. Atau fresh grad, lu baru lulus gitu, tapi kok lu udah ngejar uang, belum waktunya untuk itu gitu kan. Uang kan konsekuensi aja gitu, dan nanti akan datang dengan sendirinya. Itu yang kedua. Jadi pertama itu tahta, yang kedua harta, yang ketiga adalah cerita. Ini adalah orang-orang yang mementingkan cerita. Maksudnya mereka cari tempat di mana mereka bisa nemuin sesuatu untuk nanti bisa diceritain gitu ya. Ya gue pengen punya kerjaan yang susah misalnya, atau yang seru, atau proyek yang unik banget sehingga nanti gue bisa ceritain ke anak cucu gue, wah gue dulu pernah bikin gitu ya. Kan ada orang-orang gitu ya. Dan biasanya orang-orang gini suka tantangan karena ketika dia berhasil menaklukkan tantangannya, mereka punya cerita untuk dibagiin. Orang-orang ini bisa tergoda tawaran dari perusahaan baru, industri baru, atau brand yang punya proyek keren, atau industri yang emang seksi, atau kerjaan-kerjaan yang punya purpose yang sesuai dengan dia. Misalnya green job, atau pekerjaan yang gender empowerment misalnya, atau socially impacting business, atau apapun gitu. Maka dari itu, untuk mempertahankan orang-orang kayak gini juga kita harus kasih kerjaan yang bisa kasih kita cerita ke mereka. Bisa kasih cerita buat mereka. Project yang emang keren misalnya, atau sesuatu yang bisa jadi pusat perhatian orang, atau sekedar mission impossible sehingga oh ini keren banget nih, ini mission impossible, nggak ada yang bisa naklukin ini, lu berani nggak ambil ini, sehingga mereka akan tertarik. Dan orang-orang di segmen ini hampir nggak ada sisi negatifnya karena mereka adalah orang-orang cari kerjaan yang punya dampak, sehingga mereka akan passionate banget karena tanpa dampak nggak ada cerita yang menarik. Makanya mau junior atau senior ini selalu seru, jadi nggak ada batasannya. Justru kalau perusahaan punya orang kayak gini sebisa mungkin dipertahankan karena mostly orang-orang kayak gini tuh punya visi dan itu bagus banget buat company. Nah terus yang keempat tadi kan harta, tata, harta, cerita. Yang keempat adalah senjata. Ini adalah orang-orang yang kerja orientasinya cari senjata atau bekal alias ilmu gitu. Jadi mereka haus akan ilmu dan untuk itu mereka akan selalu cari tempat yang bisa kasih ilmu buat mereka. Mereka nggak bisa di-retain dengan uang atau jabatan. Jadi kalau dia resign terus dia bilang stay deh, gue naikin jabatan deh, gue tambah gaji deh. Nggak bakalan. Karena yang dicari adalah senjata, which ilmu. Ini kasus yang cukup sering. Orang resign ditawarin gaji naik, jabatan naik, apapun ditambah tawarin libur lebih gitu ya. Nggak mau karena yang dikejar bukan itu. Justru sebaliknya, kalau di kantor kita ada orang-orang gini yang resign tapi tipe gini maksudnya ya, itu pertanda buruk karena artinya tempat kerjanya udah nggak lagi kasih mereka senjata garis miring ilmu gitu untuk berkembang. Dan amat sangat disayangkan karena orang-orang gini tuh punya attitude bagus, mereka proaktif untuk belajar, mereka mau keluar uang untuk belajar, ujung-ujungnya baik buat perusahaan karena abis itu performanya bagus dan mereka biasanya mau berbagi gitu, jadi sharing knowledge ke teman-temannya. Dan nggak sedikit dari orang-orang kayak gini yang mau pindah dengan ngorbanin banyak hal, misalnya ambil pay cut gitu ya, gajinya lebih kecil, dia mau gitu karena apa? Karena gue dapet ilmu lebih di sana, atau gajinya sama tapi lebih jauh sehingga cost-nya lebih besar. Kan jadi sama aja kayak sebenarnya uang yang dia dapat itu turun atau jabatan turun simply untuk dapetin kesempatan belajar yang lebih baik lagi. Dan jangan mengira ini akan didominasi oleh orang-orang yang pengalaman kerjanya masih pendek. Enggak juga, karena belajar tuh kan sayangnya emang nggak ada habisnya gitu. Lo mau sampai kapanpun, lo udah mau pengalaman seberapa pun, selalu ada ilmu baru muncul. Kalau kita berhenti belajar, maka bahaya. Jadi kalau ada orang-orang yang jam terbangnya udah tinggi tapi nggak memvalue kesempatan belajar, justru nanti tanya, yakin lo mau hire orang kayak begini? Sebaliknya kalau ada orang yang masih pendek jam terbangnya tapi udah nggak punya ketertarikan untuk kejar ilmu, juga bahaya. Jangan di-hire. Kenapa? Lo masih muda, masih pendek aja kok lo nggak mau belajar, kayak nggak mau di-upgrade. Terus habis itu yang kelima. Yang pertama tadi kan tahta, harta, cerita, senjata. Yang kelima adalah cinta. Ini bukan soal cari cinta atau cari jodoh ya. Ini adalah kelompok gue sebutnya artis. Mereka orang-orang yang nggak peduli hal lain selain ngerjain apa yang mereka suka. Di beberapa perusahaan ada orang-orang dengan kemampuan tinggi, jam terbang tinggi, gajinya nggak seberapa gitu ya, pangkatnya juga nggak seberapa. Tapi kok mau sih kita mikir dia kan jago loh, pengalaman juga banyak, tapi kok cuma segitu-segitu aja. Kadang kita mikir apa ya ini orang bagus. Kalau bagus kan dia harusnya mau lebih dong, gajinya gede, jabatan naik. Tapi kok seolah-olah cepet puas. Bisa jadi ini orang-orang yang emang pemuja cinta itu tadi gitu, alias nyari kerjaan yang mereka suka. Bisa industrinya, bisa brandnya, bisa responsibility-nya. Ketika mereka udah menemukan, mereka nggak peduli yang lain, mereka nggak iri sama orang lain. Gua anggap ini sebagai kaum idealis sebenarnya. Jadi orang-orang kayak gini itu bisa pindah dari perusahaan ketika ada tawaran dari perusahaan yang brandnya mereka suka banget. Oh
wah ditawarin gitu, aduh gue sebenarnya suka nih sama perusahaan gue nih, tapi itu brandnya gue lebih suka gitu, itu brand idaman gue, sehingga gue mau pindah deh gitu. Susah banget di retain. Kalau udah masalah hati kan gak ada yang bisa lawan ya, dan orang-orang kayak gini kecil kemungkinannya akan resign kecuali ada cinta yang lain atau patah hati. Misalnya mereka suka sama kerjaan dan tanggung jawabnya, terus habis itu dia digeser di posisi lain, atau dia harus berbagi tuh mainannya dia dengan orang lain, akhirnya dia kayak patah hati gitu. Dan orang-orang ini juga banyak bagusnya karena mereka melakukan kerjaan pakai hati, jadi mereka akan all out, loyal gitu. Tapi ada jeleknya juga, mereka bisa posesif banget, nggak bisa move on, nggak mau terima cara baru, terlalu cinta sama cara yang mereka biasa lakukan untuk ngelakuin kerjaannya, sehingga ketika ada cara-cara baru mereka defensif, mereka denial, terutama kalau orangnya nggak punya growth mindset gitu. Jadi mereka terus-terusan jalanin apa yang mereka suka, dan itu bisa bahaya. Simpulannya, tiap orang itu punya prioritas masing-masing. Bisa tadi kejar tahta, kejar harta, kejar cerita, kejar senjata, atau kejar cinta. Bisa beda, dan ini nggak harus cuma satu, jadi bisa aja ada beberapa, tapi selalu ada 1-2 yang dominan biasanya. Untuk manajemen yang akan hire dan retain karyawan, lo jadi tahu ketika tahu ini tipe kayak apa sih. Ketika ada orang ngajuin resign, lo mau retain, lo lihat dulu ini tipe yang kayak apa, caranya gimana, macam-macam ya. Lo observe dari, lo tanya teman-teman emang dia yang cari apa, termasuk lo bisa ngetes, coba aja lo kasih aja tawaran macam-macam. Oke, lo mau stay nggak? Satu adalah gue bisa tawarin lo naik gaji, mau nggak? Oh berarti dia bukan pengejar harta. Apalagi yang 3 lagi juga dicek juga, jadi semuanya. Dan untuk lo sendiri, buat lo yang tidak meng-hire orang, belum perlu meretain orang, better juga untuk lo tahu tipe lo tuh kayak apa. Lihat apakah udah waktunya lo ada di orientasi seperti itu, dan pada akhirnya ini bisa lo pakai untuk milih tempat kerja, karena nggak semua perusahaan punya ini semua. Jadi jangan salah pilih supaya pada akhirnya lo juga nggak nyesel.